selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh panelis kita hari ini. Dokter spesialis kurang. Kalau yang lain, nakes yang lain, dokter umumnya, bidannya, perawatnya, emang cukup. Jadi dokter spesialis itu kalau yang university based itu nggak ada gajinya. Pendidikan mahal dan bekerja yang dicari adalah balik modal. Iya dong. Jadi ketika biaya pendidikannya murah, nggak ada lagi tuh pola pikir mencari keuntungan buat pribadi. Tuh. Isi bekalnya Pak Budi lebih menarik daripada isi makan bergizi gratis ya tadi ya. Buat saya, kalau kita sebagai seseorang, bukan hanya pejabat ya, sudah kemudian tampil bicara tidak sesuai dengan isi hati, udah fake itu udah susah. Ada kerupuk yang melempem satu, satu toples kabinet, itu melempem menular. Nah ada menteri yang melempem siapa ini gitu? Wah. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A, dan 3 panelis yang luar biasa menemani saya akan mengulik-ngulik bintang tamu malam hari ini. Siapakah dia? Tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbah Sujiwo Tejo. Mbak Tejo. Yang paling cantik Dr. Lula Kamal. Idola Gensi. Yeay, Gian. Tepuk tangan untuk panelis. Nah, kali ini sosok yang akan kita hadirkan punya gaya komunikasi yang unik. Gemar berbagi cerita, gemar sharing, tapi kadang juga melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi. Seorang menteri yang dikenal blak-blakan, hingga cara berpikirnya pun juga seringkali out of the box. Kita akan mengupas banyak tentang sosok yang satu ini dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Tepuk tangan paling meriah teman-teman. Apa kabar Pak? Silakan bersama dulu dengan panelis. Yo, Mbak Lula, ini Mas Gian. Iya. Pak Budi, boleh kita ngobrol dulu sebelum berkenan duduk. Apa kabar Pak? Sehat. Bapak kalau jadi Menteri Kesehatan harus jawabannya sehat ya Pak? Kalau iya dong. Sehari-hari ya? Biar doa supaya semuanya sehat. Amin. Bapak kalau jadi Menteri Kesehatan itu lebih enak mana? Lebih jadi menteri atau sekarang kan lagi sibuk jadi content creator nih? Nah lebih sibuk yang mana? Lebih enak yang mana Pak? Lebih sibukan jadi menteri, lebih enak jadi content creator. Oh kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya fun aja sih. Oh fun ya. Fun. Untuk ini ya Pak, apa namanya, keseimbangan hidup. Iya. Apa menghilangkan stres. Menghilangkan. Memangnya menjadi Menteri Kesehatan tuh stres apa sih Pak? Stresnya lebih besar daripada jadi presiden. Oh gitu ya, baik, tepuk tangan. Bener sih. Baik, silakan duduk Pak. Iya sih Pak, kalau jadi menteri sama presenter pasti lebih stres jadi menteri Pak. Apalagi Menteri Kesehatan ya Pak. Tapi aku protes. Kenapa? Nggak boleh merendahkan profesi lain. Masa jadi menteri lebih stres dari presenter? Presenter stres juga loh Pak. Kenapa? Tiba-tiba suaranya serak. Dia jaga suara terus, stres loh Pak. Justru yang lebih stres itu lebih rendah derajatnya daripada yang tidak stres. Benar nggak? Ada salah satu konten Pak Budi nih ya, yang juga kasih tips-tips ala Pak Budi Gunadi Sadikin. Nah sebenarnya kenapa sih suka bagi-bagi tips ke masyarakat melalui kontennya? Kita lihat dulu contoh yang satu ini. Kita selalu disuruh tuh makan bergizi. Tapi maksudnya gimana? Ini ada contohnya, isi piringku, standar dari Kementerian Kesehatan.
kelihatan. Di dalamnya nasinya berapa banyak, sayurnya berapa banyak, buahnya berapa banyak, lauknya berapa banyak. Yang pertama kita isi sama nasi. Butuh protein banyak, masukin juga ayamnya sama tempenya dan tahunya. Jangan lupa sayurnya juga kita masukin. Ini buahnya juga kita masukin biar kita makannya sehat. Ini adalah isi piringku yang membuat gizi makanan kita. Kalian itu termasuk tim bubur yang diaduk atau tim bubur yang tidak diaduk? Kalau saya sih tim bubur yang diaduk. Aneh gak sih kita makan bubur nggak dicampur dan nggak diaduk? Soalnya kan pengennya sarapan. Teman-teman yang suka kerupuk sama saya, kumpul dulu di sini. Ini nih kecil-kecil nyebelin. Kerupuk ini enak sih, apalagi makannya pakai kecap. Wah, enak banget. Orang Sunda sukanya makan kerupuk. Tapi satu kerupuk ini tahu nggak teman-teman? Ini setara dengan 65 kalori. Jadi kalau 10, ini 650 kalori. Jadi tahu nggak sih, makan kerupuk sebanyak ini kalorinya sama dengan kita makan nasi lengkap seperti ini. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, tahu, tempe, dan ada yang enak, ayam bakarnya. Jadi teman-teman mau nyemil ini nggak kenyang? Atau makan ini kenyang? Siapa kalau sarapan pagi makannya itu sereal, nasi uduk, atau lontong? Saya sebagai Menteri Kesehatan mau nih hidup sehat, apalagi usia udah tua. Kalau pertama kali makan atau sarapan, jangan yang manis-manis seperti tadi tuh, sereal, nasi uduk, lontong. Karena itu gula kita nanti langsung akan naik. Kita butuh makanan yang sehat. Contohnya apa? Contohnya adalah makan protein seperti telur. Pagi ini saya akan sarapan pagi yang sehat, yaitu telur rebus. Ini rendah kalori, tinggi proteinnya untuk memenuhi kebutuhan protein kita yang katanya 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau saya butuhnya 72 kilogram kali 0,8. Itu aja sendiri. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita biasakan makan protein seperti saya. Sangat menghibur dan menarik, dan Pak Budi juga asik banget membawakannya. Tapi saya nggak mau berkomentar banyak. Saya langsung saja minta konten kreator kita yang ada di sini, Gian, untuk menanggapi gimana tadi kesan melihat Pak Budi bikin konten seperti itu. Tepuk tangan buat Pak Budi dong, tepuk tangan dong. Menarik ya. Isi bekalnya Pak Budi lebih menarik daripada isi makan bergizi gratis ya tadi ya. Waduh. Aku juga mau nanya itu. Pak Budi langsung minum dulu. Maksud dan tujuannya lebih itu sehat apa? itu ya. Iya. Lebih sehat itu. Bapak jadi kepala bagian aja, Pak. Enggak juga, Gian. Nggak cocok. BGS. Bukan. Oh, BGS. Gian, kenapa coba lebih menarik? Beda anggaran. Oh, beda anggaran. Enggak, mungkin anggarannya sama, cuma nyampe di bawahnya udah beda. Ikut-ikut. Oke, Gian. Tapi Minum menarik, lagi maksudnya, ya. Ini udah 2 kali minum Pak ya. Tapi maksudnya kenapa Pak pengen bikin konten seperti itu? Karena namanya Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan. Jadi saya semua menteri di negara-negara namanya Menteri Kesehatan. Karena saya pikir tadinya waktu masuk tugasnya menyembuhkan orang sakit, kan ngurusin rumah sakit, ngurusin dokter, obat-obatan. Ternyata baru masuk sadar, salah. Tugasnya adalah menjaga rakyatnya jangan sampai sakit, rakyat tetap sehat. Nah, itu sebabnya namanya Menteri Kesehatan. Gimana cara jaga teman-teman supaya nggak sakit, nggak sehat, tetap sehat? Itu namanya kalau di istilahnya promotif, edukasi, sama preventif, mencegah. Nah, itu masuk edukasi. Nah, apa hubungannya Pak? Bawa bekal dengan tadi konsep begitu dan bubur diaduk dan enggak, itu hubungannya dengan kesehatan masyarakat kita apa Pak? Nah, saya tanya kan, gimana caranya saya bisa mendidik supaya masyarakat tetap sehat? Supaya tetap sehat itu sebenarnya saya harus mengubah lifestyle. Makannya harus baik, gitu ya. Olahraganya harus baik, tidurnya harus baik. Nah, coba kalau ngajar gini kan boring. Mana kayak kita ngajar anak-anak kita model gini. Pak, Jadi mesti lucu sama ada makan. Saya nanya kan ke konten kreator, gimana sih supaya saya ngajarnya enak? Bapak ngomongnya jangan resmi-resmi, orang nggak mau lihat. Jadi yang lucu sama makanan. Itu konten berarti itu dari Bapak murni atau emang ada tim, konsultan atau siapa Pak? Ada anak muda, karena saya bilang kan, gimana saya bisa, sekarang orang-orang Indonesia kayak saya sama Mas Jiwo ini lansia kan. Kalau kita Pak Teddy bilang lansia. Lansia di atas 60 kan. Jadi kalau kita bikin konten, pasti gaya kita kan. Orang kan nggak bakal suka. Jadi saya cari yang semuda mereka nih.
Coba namanya ada Dr. Alvin Saputra. Vin, kalau saya pengen ngomong sesuatu bisa masuk ke anak-anak supaya mereka mau hidup sehat, gimana cara? Gini Pak, cara yang lucu-lucu aja. Atau ngomongin makanan. Kalau lucu, makan, suka orang nonton. Bener, di TikTok 1 juta lebih. Budi gemar sharing itu tuh nama BGS, Alvin juga? Alvin udah bilang, Pak ini BGS kan banyak dihujat, supaya nggak banyak dihujat, ini branding. Oh, branding. Oke. Soalnya saya ini tujuannya ya, lifestyle hidup sehat, itu saya mesti tularkan. Ya. Supaya nularkan caranya gimana? Alvin bilang, bikin FOMO Pak di sini. Apa tuh FOMO, Vin? Fear of missing out. Bapak mesti hidup sehat gak ya? Jadi kalau orang nggak hidup sehat sama hidup sehat, orang banyak hidup sehat karena keren. Gitu. Kalau aku ada 2 tadi, ada bubur kan, sama kerupuk. Yang bubur, aku lagi mikir, jangan-jangan ini kayak inspirasi Pak Prabowo. Kalau mau memberantas korupsi harus dari pinggir dulu. Makan bubur panas kan dari pinggir kan, gitu loh. Apa betul gitu? Itu satu. Yang kedua, saya keberatan sama yang kerupuk. Pak Budi nggak ngasih solusi. Nggak boleh makan kerupuk. Kerupuk bukan cuma soal makanan, Pak, tapi musik. Kraus. Banyak temanku nggak ada bunyi-bunyian. Saya pernah lihat orang di Bekasi cuci darah. Itu selama cuci darah makan kerupuk seplastik gini. Karena dia, Pak Budi tadi nggak ngasih apa makanan yang ada bunyinya coba. Nah, Mas Jiwo, jangan salah, namanya Budi Gunadi Sadikin. Atau Purbaya Yudi Sadewa, itu nama Sunda. Orang Sunda itu kalau makan nggak pakai kerupuk, susah hidupnya Pak. Jadi saya juga makan kerupuk. Iya kadang dikritik katanya, tapi dikritik makan kerupuk boleh, cuma jangan berlebihan. Ya lari 5 kilo abis itu. Titip buat para menteri lain, jangan seperti kerupuk yang di dalam toples, kelihatannya di dalam kaca bagus, pasti keluar melempem. Nemu aja ini Pak Budi bagus. Mungkin Pak Purbaya bagus satu temen kan. Tapi begitu ada kerupuk yang melempem satu toples kabinet, itu melempem menular. Kerupuk melempem itu menular, Pak. Betul. Nah, ada menteri yang melempem siapa ini gitu? Pak, sebenarnya menterinya nggak melempem, yang nutupnya nggak tepat. Nggak benar. Kerupuk melempem itu nular. Pak, saya kalau orang Sunda ketemu kerupuk melempem, itu langsung dikasih kuah gulai jadi enak. Oke. Nah, selain itu ya Pak, karena kan Pak Budi suka sharing-sharing nih. Banyak banget konten, kemudian jejak digitalnya juga menggunung. Nah, Bapak nggak takut itu dipotong-potong? Karena kan biasanya ini Bapak kontroversial karena banyak pernyataan-pernyataan Bapak itu dipotong-potong. Kita lihat nih beberapa contohnya. Coba lihat. Apapun yang saya omongin dipotong dan disebarkannya begitu. Saya nggak ngerti juga. Mungkin kemudian ada yang mengambil kemudian memutar menaruhnya seperti apa, niatnya seperti itu. Tapi kalau memperbaiki cara komunikasi, saya akan berusaha selalu memperbaiki cara komunikasi saya dan semua masukan welcome. Oke, nah Pak, jadi pejabat pernah ini nggak Pak merasa khawatir ngomong atau takut ngomong karena kan kita nggak pernah tahu maksudnya bercanda tapi ternyata blunder Pak. Ini buat saya, kalau kita sebagai seseorang, bukan hanya pejabat ya, sudah kemudian tampil bicara tidak sesuai dengan isi hati, udah fake itu udah susah. Jadi saya lebih baik ngomong apa adanya aja, tetap. Kedua, yang penting omongannya itu baik buat masyarakat. Jadi kalau kita ngomong apapun, ya pejabat harus siap konsekuensi dihujat kan. Ya kalau kita, yang penting kita ngomongnya jujur aja, sesuai dengan kita, jangan dipoles-poles. Poles-poles nanti jadi susah juga. Tapi saya pengen tanya gini Pak, kan jangan sampai kejadian lagi tuh dipotong-potong. Nah untuk antisipasinya kan gimana? Mitigasi deh. Kalau saya bilang, saya kan lihat misalnya kayak Ibu Ani bicara di ITB kan saya ada di sana kan. Ya gimana kita bisa menghindari kalau ada orang udah mau jahat, mau jahat juga tetap dipotong-potong. Dan saya berharap ya anak-anak adik-adik ini makin lama makin pinter lah. Mereka juga tahu mana yang benar, mana yang enggak. Mereka juga punya kata. Ya Pak, tapi jujur Pak, ada tidak sebuah pernyataan atau sebuah peristiwa yang membuat Bapak itu baper? Karena kan sekarang itu serba netizen yang berdaulat begitu ya, ibaratnya nih, kasarannya nih gitu. Bapak pernah baper nggak? Kalau iya di case yang mana dari pernyataan Bapak atau mungkin dari sikap Bapak yang terlihat di publik begitu? Saya nggak pernah baper.
Tapi saya pernah ngerasa agak stres kalau yang baper itu keluarga, ya itu ada. Oh, gitu ya? Nah, jadi istri, anak-anak kan mereka yang merasa lebih stres. Kalau saya sih enggak, kenapa? Menteri Kesehatan itu harus menyarankan ya, kematian paling tinggi stroke, nomor 2 jantung. Apa penyebab stroke sama jantung? Stres. Darah tinggi. Oh, darah tinggi. Darah tinggi itu kalau stres. Jadi kalau kita baper-baper itu darah tinggi naik, ya kalau terusan ya cepat wafat lah gitu nanti. Oke, menarik. Jadi jangan baper lah. Jangan baper ya. Oke, biar kita nggak baper, kita mau buka box dulu, Pak. Boleh pilih box nomor berapa? Yang pertama. Ada 1 sampai dengan 9. Boleh yang pertama mungkin nomor favorit Bapak berapa agar kita buka boxnya? Nomor 3. Nomor 3 Pak ya. Kita buka box nomor 3. BGS dan burung hantu. Bapak kan ini ya, beberapa pernyataan kan viral begitu. Tapi Bapak tuh apakah seperti burung hantu yang secara filosofi Bapak anggap sebagai lambang ketenangan, kebijaksanaan. Nah itu ada hubungannya nggak Bapak dan burung hantu? Sebenarnya terus terang, saya kan dari kecil kalau sebenarnya pertama kali kerja lah, bisa ke luar negeri. Setiap kali ke luar negeri itu saya kumpulin. Mulainya kan biasanya gantungan kunci gitu kan. Terus gantungan kunci itu apa? Magnet-magnet. Terusnya stiker. Sekarang ini yang saya tuh koper saya penuh tuh ditempelin stiker dari seluruh negara. Abis itu apalagi kaleng-kaleng. Akhirnya saya kumpulin burung hantu. Jadi burung hantu ini setiap negara saya datang karena ada burung hantu, lucu kan? Sejak kapan dan kenapa burung hantu yang dipilih? Mungkin udah ada 10 tahun kali ya. Ya kenapa? Ini yang pertama ya. Yang lainnya udah. Jadi saya udah beli stiker, udah beli ini, kunci segala macam, kaleng. Akhirnya burung hantu belum nih. Dan setiap kali saya datang, tuh pasti ada burung hantu di sana. Iya, tapi pertanyaan belum terjawab. Kenapa burung hantu? Kenapa kan ada bebek, ada ayam? Betul. Kenapa burung hantu? Karena burung hantu itu kan melambangkan pemikir kan. Bukan diem ya saya tertariknya. Karena dia orang yang melambangkan, oh ini seorang yang suka mikir, suka berkontemplasi, suka mencari hal sesuatu yang baru. Nah, saya ngambilnya ke situ. Mbak Tejo, menurut Mbak Tejo, hubungan Pak BGS dengan burung hantu itu secara filosofi budaya? Ya mungkin saudaranya. enggak bukan gitu. Tapi burung hantu itu nggak punya prinsip. Dia kalau nengok bisa 360 derajat loh. Masa sih? Itu Iya, aku nggak tahu tuh. Iya, burung hantu begitu, 180. Oh begini, bisa lihat belakangnya. Tapi ininya bagus apa nggak sih, Pak Tejo? Artinya gini loh, aku sukses di perbankan, sukses jadi menteri. Siapa tahu nengok ke belakang mau jadi apa habis ini gitu. Oh, udah 62 Pak. Udah hampir 62, kita umur udah deket-deket. Udah, kalau udah kayak gini kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak karena kita tahu nanti kalau kita pindah dimensi Mas Jiwo, nggak bisa dibawa juga burung hantunya, rumahnya, deposito nggak bisa. Jadi sebetulnya burung hantu nggak terlalu penting ya? Apa? Burung hantu nggak terlalu penting sebetulnya. Burung hantu itu penting untuk kita apa? Karena udah nggak ada pilihan lain kan tadi ya, udah deh gitu. Bukan yang nggak ada pilihan lain, di semua negara tuh ada. Burung hantu tiap datang kucing juga ada. Kucing ya, ada. Oke. Pertanyaan bagus. Aduh, kita jadi debat kucing dan burung hantu. Oke, kita akan lanjutkan debat kucing, burung hantu dan satwa-satwa lain seusai jeda. Hanya di Grand X, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jadi orang dengan kartu BPJS itu sekarang datang nggak ada layanannya. Karena nggak ada alatnya kayak tadi. Di Indonesia ini cuci darah susah tapi cuci uang gampang ya. Iya. Waduh. Minum dulu lah, minum dulu. Dipersembahkan oleh Di segmen kedua ini sangat menarik, kita ingin lebih lagi mengulik-ngulik hal-hal yang lebih substantif. Pak, ini saya tertarik dengan pernyataan Bapak yang satu ini, kita boleh bahas statement dari Bapak. Kita akan lihat dulu video yang satu ini. Dokter spesialis yang kita butuhkan 10 tahun ke depan adalah 70.000. Untuk pengetahuan kita bersama, setahun kita produksi 2.700. Jadi kalau kita bagi 70.000 dengan 2.700, itu sekitar 26 tahun. Bapak Ibu, kita sebentar lagi mau ulang tahun ke 80. Kita kejar gapnya sampai ulang tahun ke 100, mungkin belum terpenuhi itu gap kita.
kalau kita bekerja dengan speed yang sekarang. Kita harus mengejar 70.000, produksi kita 2.700 per tahun sekarang, it will take 26 years, sampai 100 tahun Indonesia Merdeka tidak akan terpenuhi. Pak, sebenarnya kondisi dokter spesialis kita ini seperti apa sih Pak? Dan mengapa kita tidak akan bisa mengejar dalam 20 tahun ke depan? Bapak tadi menyampaikan demikian. Jadi ada ya perbaikan yang harus dilakukan Kemenkes waktu kita hadir. Kita nggak pernah menghitung kebutuhan dokter spesialis itu berapa. Yang saya rasakan adalah, kan ini penyakit yang banyak membuat kematian tuh stroke sama jantung. Kenapa? Ya karena itu kalau bisa ditangani cepat di bawah golden period bisa selamat. Ya udah, butuhnya apa? Alat, kirim alat. Ini 3-4 tahun ke depan, 514 kabupaten kota tuh ada alatnya. Nggak ada dokternya. Akhirnya, loh gimana dokternya? Ya cepat produksi. Pak, 4 tahun lagi. Kita jadi garuk-garuk kepala. Loh, dulu gimana ngitungnya? Nggak pernah dihitung. Jadi udah kita bikin planningnya. Begitu angkanya keluar, 70.000. Dan itu memang terbukti, kita Jakarta sih nggak ngerasain ya. Saya kan sering ke Sumba, Nias, Taliabu, Aru, Anambas. Itu yang teman-teman banyak yang nggak pernah datang lah, saya datengin. Emang nggak ada dokter spesialisnya. Jadi kalau kita misalnya mau cuci darah, ya nggak bisa. Kadang-kadang kita mau operasi, patah tulang, nggak ada juga. Hamilnya komplikasi, mestinya berang pulau 8 jam, wafat di perahu. Terus gimana dong Pak? Itu sebabnya kita harus mempercepat pendidikan dokter spesialis ini. Karena kalau nggak 26 tahun lagi. Secepat-cepatnya memang bisa Pak? Harus ada terobosan. Kalau menurut dokter Lula? Dicepetin itu gimana Pak? Dicepetin pendidikannya, dibikin lebih banyak diterima, atau gimana? Atau impor? Nomor satu, kalau nomor satu, yang secara sistematis harus dilakukan, kita harus memperbanyak tempatnya, mempermurah biayanya, dan memastikan yang masuk adalah putra-putri daerah yang memang supaya tidak ada dokter spesialisnya. Supaya balik. Nah itu yang sekarang kita lakukan dengan program hospital base tadi. Pak Presiden udah kasih Budi 500 harus kamu bangun di seluruh Indonesia berbasis rumah sakit sama seperti best practices di luar negeri. Karena contohnya Korea tuh penduduknya 1/6 kita, produksinya lebih besar dari kita. Inggris 1/5 kita, produksinya setahun 9.000, kita 2.700. Kan ada masalah dengan produksi spesialis kita. Tapi secara umum Pak, Bapak merasa bahwa negara sudah hadir belum sih Pak seutuhnya untuk masalah-masalah kesehatan di Indonesia itu, baik tentang tenaga medisnya, perlengkapannya dari Sabang sampai Merauke loh Pak, kita nggak bicara soal Jakarta. Saya akui ya, kalau sekarang jujur, gapnya kita masih tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga kita lah, Malaysia, Singapura, Thailand. Tapi kan kita harus ngejar kan. Nah yang sekarang kita udah lakukan, by 2027-2028, 514 kabupaten kota tuh alat-alatnya udah lengkap. Penyebabnya apa Pak? Kenapa gapnya masih? Ya waktu itu memang kita kerjanya kurang planning aja. Kapan itu? Waktu itu yang bagian mana? Ya dulu-dulu lah, zamannya Ibu Lula itu. Nah ini ada pernyataan kasus di lapangan yang menarik. Kemarin kami juga mengundang salah satu pemimpin daerah nih, sempat sedikit curhat, kita saksikan ya. Kita daerah yang kaya tetapi masih, mohon maaf, pelayanan dasar. Bukti kejadian yang terjadi di almarhum, saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi beliau itu masih napas sekian jam dari kejadian hanya karena tidak punya fasilitas kesehatan yang baik, sehingga akhirnya nyawa harus hilang begitu saja. Bahwa itu adalah takdir, ya saya menerima itu takdir. Tapi kemudian waktu itu ada rasa marah. Bagaimana kabupaten 10 tahun fasilitas, tidak punya oksigen, tidak punya alat picu jantung. Kalau seandainya rumah sakit ini pelayanan, fasilitas kesehatannya baik, mungkin ini bisa dihindarkan. Dan yang seperti saya ini banyak kejadian setiap hari. Sebelumnya ada yang melahirkan meninggal, jatuh dari motor, operasi tidak bersih, tidak steril, infeksi, meninggal. Ada staf saya juga luka, dia harus dijahit tanpa obat bius. Negara harus hadir. Ibu merasa negara selama ini tidak hadir? Negara berusaha untuk hadir, tapi masalahnya di mana? Faktanya adalah di kepulauan, di beberapa daerah seperti kita yang mungkin daerah 3T, sesederhana kesehatan sudah gratis. Gratis kan kesehatan itu gampang. 100 hari saya bayar kesehatan gratis. Tetapi peningkatan pelayanan, pemenuhan fasilitas itu butuh waktu. Nah, itu gimana Pak? Oh, saya ketemu beliau. Terus? Ini kan suaminya nasabah saya dulu waktu di perbankan. Saya kenal baik. Beliau bangun rumah sakit di Morotai, saya disuruh datang, saya nggak sempat datang, keburu meninggal. Jadi ibu ini, Bu Shirley, kita akan bangun
3 rumah sakit di daerah beliau yang bagus-bagus. Sekarang Pak Presiden Prabowo tuh nyuruh saya bangun 66 rumah sakit di daerah-daerah yang nggak pernah dengar deh, Borong, Redabolo, Krui gitu kan. Kalau Nias Utara, Nias Selatan mungkin pernah ya, tapi misalnya Anambas mungkin pernah lah, Aru, Konawe Utara, Kolaka, Taliabu tuh tempatnya beliau. Kita Taliabu tuh saya baru tahu, iyalah jauh banget terbangnya gitu, dan itu datang ke sana memang nggak ada alat kesehatan. Kita di Jakarta itu beruntung sekali teman-teman. Ya beda masalah Pak, mungkin banyak fasilitas tapi kadang kan biaya kesehatan kan juga mahal ya, apalagi kan asuransi BPJS untuk masyarakat kecil juga. Aku bilang BPJS tuh covernya udah lebih banyak daripada fasilitasnya. Jadi orang dengan kartu BPJS itu sekarang datang nggak ada layanannya karena nggak ada alatnya kayak tadi, oksigennya nggak ada, CT scan-nya nggak ada, cath lab-nya nggak ada. Sekarang terus by 2028 itu 514 kabupaten kota udah kita isi. Jadi saya udah pastikan anggarannya udah ada 60 triliunan lebih kita isi. Break. Selesai 2028. Ternyata rumah sakitnya dibangun 2027 harusnya selesai. Problemnya dokternya. Problemnya di dokter ya? Dokternya jauh sekali. Udah hitung-hitungan nih Pak Budi ya. Oke, dokter spesialis kurang. Kalau yang lain, nakes yang lain, dokter umumnya, bidannya, perawatnya, emang cukup? Satu dokter butuh sekitar 4-5 perawat dan bidan. Nah, perawat dan bidan posisi kita cukup. Tinggal kita latih aja kompetensinya. Tapi dokter dan dokter spesialis gapnya kayak tadi. Nah, dia 20 tahun ke atas. Ada pengalaman tertentu Pak? Miris ya. Di Indonesia ini cuci darah susah tapi cuci uang gampang ya. Iya. Waduh. Minum dulu. Money laundry gampang banget tapi cuci darah susah. Langkah konkret kan kalau kita bilang 20 tahun lagi itu panjang gitu. Akhirnya nasib nyawa banyak orang menggantung. Jangka pendeknya seperti apa? Nih, yang udah dilakukan. Tahun 2020 sampai 2022, saya kan kerjain COVID aja udah. Menteri-menteri COVID lah. Karena nggak ngerjain yang lain. Waktu itu sama Mbak Lula juga bantu saya. Begitu 2022, mulai kan mikir, ini masalah kesehatan apa? Saya kasih contoh yang udah lakukan. Kematian ibu anak tinggi. Kenapa sih? Kadang lahirnya ada komplikasi. Lo kan kelihatan pakai USG. Berapa sih bayi yang lahir? 4,8 juta. Satu Singapura Indonesia tuh tiap hari nambahnya kan. Lahirnya di mana? Puskesmas. Terus kan bisa di USG. 2022, puskesmas dari 10.000 yang punya USG berapa? 2.200. Jadi kita orang di Jakarta sih bisa ngomong, wah pasti kita di USG. Orang di daerah, kalau dia lahir hamil, dapat USG, itu top elite 22%. Yang 78-nya nggak bisa USG. Akhirnya kita beli USG 10.000. Jepret. Selesai itu di 2023. Dihujat sih menterinya sama beberapa orang katanya ambil. Tapi dengan gitu semua ibu bisa lihat USG sekarang. Seneng. Contoh yang kedua, meninggal paling banyak stroke sama jantung. Stroke sama jantung tuh kalau kena serangan mesti punya CT scan. Ibu saya tuh stroke, lumpuh, gara-gara di Bogor nggak ada CT scan. Mesti ke Jakarta telat. Sekarang saya beli tuh 514 CT scan dan alat yang namanya cath lab untuk bisa melakukan prosedur pasang ring di jantung atau ada trombektomi istilahnya di sini atau coiling. Itu kita pasang 514, 2028 selesai. Balik lagi sekarang masalah ya, nggak ada dokternya. Jadi alatnya kita udah pasang. Tinggal sekarang saya lagi mempercepat, dokternya nggak ada, sekolahnya nggak cukup. Sekarang kita yang saya lakukan apa? Karena nggak bisa diem kan, masa mau nunggu bangun sekolahnya dulu. Kita kirim ke luar negeri. Ya karena unik, Indonesia tuh satu-satunya negara di dunia yang jadi dokter spesialis harus bayar uang kuliah. Kenapa ditentang dan siapa yang dirugikan jika memang itu ya kalau bisa yang dirugikan yang tadi yang menerima uang dari sini. Dipersembahkan oleh Beberapa tahun yang lalu saya tertarik omongan Pak Menteri di DPR bahwa untuk jadi dokter spesialis yang diperlukan puluhan ribu itu sangat mahal dan hanya orang kaya yang bisa. Nah aku pikir udah selesai Pak. Ternyata baru tadi malam saya dapat keluhan dari teman-teman di UNER, di UGM. Jadi dokter spesialis itu kalau yang university based itu nggak ada gajinya. Dan itu harus perlu sponsor, hanya orang kaya yang bisa. Itu gimana Mas? Nah, saya lihat kan, kok di luar negeri kenapa banyak? Ya di kita masuknya susah. Masuknya susah, tuh spesialis tanya. Padahal mau banyak. Kedua bayarnya mahal. Ya, kita ngomong yang mahal, karena nanya yang mahal. Kita lihat, kenapa mahal? Ya karena unik, Indonesia itu satu-satunya negara di dunia
yang jadi dokter spesialis harus bayar uang kuliah. Harusnya bisa nggak? Di luar negeri semua di dunia kalau jadi dibayar dokter spesialis dibayar gaji. Jadi saya bingung kan, loh kenapa? Karena sistemnya beda. Di luar negeri itu yang berbasis rumah sakit, dia jadi pegawai rumah sakit. Dia bukan jadi murid. Kalau sini kan murid masih bayar uang kuliah. Nggak ada di dunia kecuali di Indonesia. Makanya dengan undang-undang yang baru berubah. Ya itu kan menyinggung orang-orang tertentu kan, digugat di MK saya sekarang. Sekarang saya lagi digugat MK karena saya bikin pendidikan dokter spesialis yang di rumah sakit sama dengan semua negara di dunia, bahwa itu berbasis rumah sakit dan dibayar gaji yang nggak usah bayar. Kenapa ditentang dan siapa yang dirugikan jika memang itu ya kalau bisa yang dirugikan yang tadi yang menerima uang dari sini. Oh jadi it's all about the business gitu. Ada keluhan di teman-teman. Ini nggak tahu benar atau enggak. Kalau yang pendidikan spesialisnya di rumah sakit, yang ngajar itu dokter praktek di itu, dianggap kurang bermutu. Ini benar. Tapi kalau yang di sekolah kan diajar dosen gitu, lebih bermutu. Bener nggak sih gitu loh? Ya kalau gitu semua pendidikan spesialis di Amerika, di Singapura, di Tokyo, di Australia nggak bermutu dong gitu. Okay. Nah, Pak, ini menarik dari beberapa kasus ini kan banyak yang orang itu kan kadang tidak memahami. Ketika Pak Budi memperjuangkan sebuah kebijakan tertentu itu untuk masyarakat, kadang-kadang orang nggak memahami. Misalnya, ya ini harus diubah undang-undangnya karena sudah terlalu lama ini mungkin ada kelompok-kelompok atau mafia-mafia kesehatan ini merajai. Nah itu benar nggak sih Pak, kalau di dunia kesehatan tuh mafia kesehatan tuh benar-benar nyata? Itu yang tahu, nanya Mbak Lula dia tahu. Tapi kalau saya inginnya, udah jangan bikin susah masyarakat dong. Pak Prabowo tuh presiden kita tuh sangat cinta ke masyarakat. Beliau tuh yang dia terabas banyak sekali. Saya kecil. Ya contoh ini tadi, dokter spesialis kurang banyak. Kenapa sedikit? Karena mahal. Tanya aja deh Mbak Lula bayar berapa. Jadi dokter spesialis biayanya sampai coba berapa? Tanya Mbak Lula bayar berapa. Mau spesialis apa dulu? Yang paling mahal. Jantung mahal, bedah mahal. Berapa angkanya? Bedah plastik. Sampai selesai 4 tahun coba berapa? Ya ratusan juta ya. Pasti. Nih saya bilang nih, kalau LPDP bayar dokter spesialis itu miliar 4 tahun. Nah ini masalahnya nggak akan selesai dong Pak kalau seperti itu. Ya makanya kita bikin yang sama dengan di luar negeri. Tapi digugat di MK, siapa backupnya Bapak? Ya kita backupnya. Kalau orang niat baik ya, aku nih banyak laku kerjaannya, selalu dibuka jalannya dan nanti orang ngerti. Siapa tahu orang-orang yang memutuskan itu lihat acara ini, dilihat oh ternyata Menkesnya bener, yang saya dengerin itu hanya satu sisi aja gitu kan. Tapi ada nggak sebuah pengalaman yang Bapak dalam menjalankan tugas ini kan nggak mudah nih, harus berhadapan tidak hanya dengan masalah masyarakat dan kesehatannya, tapi juga dengan bisnis oriented yang ada di sekelilingnya. Apalagi ketika Bapak kemudian harus menghadapi tantangan, wah bukan dokter, mana paham, ada image-image seperti itu yang kemudian menyerang Bapak begitu. Itu Bapak yang paling buruk pernah diapain Pak? Diteror, ditekan, itu apa Pak? Wah, pengalaman itu? Kan sampai di demo di Monas, di demo di DPR teman-temannya Mbak Lula itu juga dengar kan, tulis surat ke presiden gitu. Tokoh-tokoh itu pada tulis surat ke presiden, saya bilang nggak apa-apa, saya juga dendam juga nggak ada masalah buat saya karena niatnya baik. Saya pengen benar-benar agar semua dokter umum itu antri mau jadi dokter spesialis, pada kita butuh kan. Kenapa nggak dibuka tempatnya sebanyak-banyaknya? Kenapa nggak dia disamakan dengan seperti di luar negeri, nggak usah bayar uang kuliah? Kenapa sih mesti bayar uang kuliah kalau saya keluar? Kalau gitu saya tantang sekalian mumpung konten kreator, kenapa nggak itu yang diperbanyak? Jadi kesehatan bukan Menteri Kesehatan jadi mengubah di preventifnya itu dari makanan, dari herbal, itu yang digencarkan. Mana yang lebih penting, bikin konten kreator gitu atau mendirikan rumah sakit baru? Asing. Nah itu maksud saya, tantanganku. Kalau saya Pak lebih suka ayo makan sehat, makan jauh lebih penting di seluruh dunia, jauh lebih murah, kualitas hidup lebih baik. Seperti yang Bapak omongin, menjaga kita tetap sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit Pak. Ya. Kalau bisa kayak Ratu tuh, di mana tuh yang enggak sehat terus, ya, begitu udah saja, besoknya langsung wafat, gitu nggak pakai sakit. Nah itu paling enak tuh. Bicara soal sehat ini kan tidak hanya masalah fisik ya Pak, tapi juga masalah mental. Tadi kita sudah punya problem ini, kekurangan dokter spesialis dengan segala macam dinamikanya. Yang kedua, untuk menuju Indonesia sehat butuh dokter aja itu juga prosesnya panjang, nggak usah spesialis, dokter umum. Apalagi ketika kita tahu banyak sekali marak kasus-kasus bullying, untuk jadi dokter aja ternyata seorang dokter pun juga harus berusaha menyembuhkan dirinya
dari tekanan mental karena bullying di internal proses edukasinya. Mungkin kita akan lihat dulu beberapa kasus bullying PPDS yang beberapa waktu terakhir sempat viral ya. Kemarin itu sempat kena pukul saya tuh di toilet, dipukul bagian kepala, ditampar bagian pipi. Saya pun pernah diminta kayak guling-guling di lapangan olahraga, beres hujan pun pernah tengah malam. Kenapa sampai mundurin diri sih ketika saya dapat perlakuan seperti itu? Ya saya langsung mikir, oh ini udah menyimpang nih. Khawatirnya akan jadi tradisi. Lumayan udah keluar banyak banget gitu kalau untuk materi, dari mulai servis mobil senior, sewain klub, nyewain hotel kayak gitu. Kami satu angkatan itu ya istilahnya patungan ya, patungan. Terus siapa yang kena orderannya ya udah kita bantu secara materi aja kayak gitu, di luar dana pendidikan ya gitu. Mungkin around 500-600an kayaknya keluar. Semua yang ada di kriteria bullyingnya Kemenkes itu semua ada gitu. Kekerasan fisik, ya, pukul, dilempar botol, kayak ditusuk pena gitu ya, ditendang dan sebagainya, dilempar buku gitu ya, itu semua ada. Dicaci maki itu harian, ancaman-ancaman gitu ya, itu setiap hari. Kalau senioritas itu nggak hanya berdiri pada saat pendidikan, tapi juga berlanjut sampai di dunia kerja nanti. Dan saya maksudnya udah ditandain. Iya, udah ditandain. Nah, ini yang kadang tuh meresahkan saya, bagaimana dokter bisa membantu menyembuhkan masyarakat kalau dirinya sendiri terluka dan justru tidak sejahtera, Pak. Dokter spesialis, apalagi dua sosok yang diwawancara tadi adalah sosok yang mundur karena sudah tidak tahan lagi dengan adanya bullying-bullying itu. Nah, kita akan bahas, namun kita harus jeda dulu. Bullying ini terjadi. Bukannya ngajar bukan gurunya mungkin ngajar hanya dalam seminggu, saya nggak tahu dah sehari, yang kebanyakan tuh kakak kelas yang ngajar. Nah, rantai itu udah diputus. Sekarang itu yang kita coba bikin dengan hospital base. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Bapak Menteri Budi Gunadi Sadikin. Pak, kita lanjutkan terkait dengan topik bullying ya, Pak. Bahwasanya Bapak tadi menyampaikan misinya adalah menyejahterakan masyarakat. Salah satunya kalau dari sisi kesehatan adalah dokter spesialis dan dunia kesehatan. Tapi dengan adanya banyak kasus bullying yang mendera calon-calon dokter spesialis khususnya, itu bagaimana, Pak? Itu suatu hal yang sangat kontradiktif. Bagaimana mereka bisa menyembuhkan masyarakat kalau mereka sendiri berada dalam sebuah sistem yang penuh luka begitu? Ya, itu satu fakta yang memang terjadi ya, dan kenapa itu bisa terus terjadi ya karena dibiarkan. Yang harus bertanggung jawab itu sebenarnya siapa, Pak? Ya. Yang paling utama? Gini deh, kalau saya bilang yang bertanggung jawab, ya saya salah satu yang bertanggung jawab kan. Itu kan urusan kesehatan, dan tenaga kesehatan ini kan kasihan dokter-dokternya kan. Ini kan dokter-dokter yang sudah mendedikasikan waktunya, uangnya, niatnya untuk melayani masyarakat. Ya, mereka mengalami hal-hal seperti ini yang terjadi. Ini terjadi secara sistematis. Nah, itu yang harus kita bereskan bersama. Kalau tanya ke banyak dokter, mereka tuh nggak mau hal ini terjadi. Cuma memang ada sekelompok oknum lah yang kemudian bercokol yang mempertahankan sistem ini. Nah, ini yang kita rubah. Kepentingan mereka apa sih, Pak?
Ya, saya nggak tahu juga ya apa udah kebiasaan seperti itu. Yang kemarin yang terjadi di Semarang, itu kan udah ada terbukti aliran dana ke oknum-oknumnya. Kasihan kan yang dokter-dokter muda ini, yang kemudian harus mengeluarkan uang, udah gitu fisiknya di menderita, verbal juga menderita. Cuma mereka nggak berani. Karena ya itu tadi, sistemnya kalau mereka kemudian berbicara, mereka akan terkena dampak yang karirnya panjang. Tertunda. Karirnya, apanya, lulusnya juga bisa ini. Nah itu yang kemarin saya coba beresin. Gimana Pak caranya? Ketegasan dari Pak Menkes apa nih? Ya, kalau ada terjadi bullying, itu kan biasanya pendidikannya di rumah sakit. Walaupun mereka kan bukan muridnya rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit saya terjadi bullying, saya bilang, udahlah yang lakukan bullying keluar aja rumah sakit. Apa jaminannya orang yang dibully itu karirnya akan aman? Begini, yang pertama, banyak sekarang izin-izin itu kita tarik ke pemerintah. Dulu izin-izin tuh nggak di pemerintah, di asosiasi, di organisasi profesi. Itu yang menyebabkan sistemnya jadi, ya itu tadi, kalau dia nggak disukai ya bisa susah hidupnya dia. Tapi sekarang dengan itu ditarik di pemerintah, itu kita bisa jaga. Kalau toh pun ada seniornya yang nggak suka sama dia atau gimana, selama dia memenuhi syarat ya izinnya tetap keluar. Dan pemerintah kan diaudit sama BPK, sama netizen, sama segala macam, kita dijagain kan, kita menjamin bahwa karir dia akan lebih terlindungi karena ada landasan hukumnya. Bapak baru ngomong tadi ya Pak ya, bahwa tuh kekurangan 70.000 spesialis. Sementara ada yang bully, Bapak keluarin. Tambah berkurang dong sebetulnya. Apa nggak bisa dibina aja gitu loh Pak? Bener, kita membina, yang di keluar itu kan yang di ujung. Jadi kalau udah dibina sekali, 2 kali, 3 kali, gini ya teman-temannya. Di Indonesia kenapa terjadi korupsi? Kenapa terjadi kerjanya malas? Kenapa terjadi hal-hal yang jelek? Karena Indonesia, saya kan pada sekolah, yang kepala sekolahnya bukan orang Indonesia kan. Bedanya apa? Bedanya orang Indonesia yang sekolah di sini itu lebih disiplin dari orang Indonesia sih. Kenapa? Kalau salah dihukum, hukumnya jelas. Nah, kita tuh nggak pernah menghukum, itu aja. Jadi kenapa saya itu adalah untuk memberikan efek jera. Ini pengamatan saya Mas Budi ya. Tolong kalau salah koreksi. Bedanya kedokteran sama yang lain-lain, elektro, arsitek, itu praktek betul-betul yang utama. Jahit, bukan cuma kedokteran gigi, sehingga mahasiswa nggak cuma bisa diajar di kelas, tapi harus ikut praktek. Nah, karena praktek itu melekat sama penilaian, dia akan takut sama seniornya. Positifnya, Mas Budi, saya kalau ngisi acara di kampus-kampus, ngisi acara musik, paling enak itu kalau ditangkap di Fakultas Kedokteran. Kenapa? Saya minta paduan suara 7 atau 10, ada langsung. Karena takut semua sama senior. Nah kalau di yang lain kadang-kadang minta 7 dikasih 5, nggak manut. Nah, ini serius. Di Purwokerto, di ini, minta 10 dikasih 10, takut sama seniornya, ditungguin seniornya. Nah, maksudnya bisa nggak Mas Budi mau bikin mata rantai apa? Karena kedokteran tuh melihat praktek. Mas Budi itu fisika atau elektro? Fisika. Fisika. Saya sipil. Ya, kita sama satu. Jadi kalau kita bisa berani, fisika bisa, kedokteran mesti begini, Pak. Nah, bagaimana itu memutuskan itu? Itu sebabnya dengan kita membuat yang hospital based itu di seluruh dunia kan sama kan? Ya. Nah kita kalau saya lihat kayak gini, udah lihat best practices-nya di negara lain gimana lakukannya, jalanin aja di sini. Nah salah satunya kenapa kita bikin yang hospital base, karena di satu rumah sakit itu nggak digerebekin, ditaruh misalnya 100 orang murid. Rumah sakit tuh bisa menentukan dia kapasitasnya berapa, karena dokter kan tergantung prakteknya kan. Jadi akibatnya terjadi di luar negeri ini pendidikan, itu yang ngajar tuh bener-bener profesornya, gurunya ngajar. Muridnya nggak banyak, kalau untuk spesialis kan mesti praktek. Paling muridnya 1, 2, kadang-kadang 2, 1. Gurunya 2, ini 1. Di Indonesia, misal 1 pegang 4, 1 pegang 5. Belum lagi karena penghasilan kurang, yang bersangkutan gurunya praktek di luar. Dia kasih ke anak, ke kakak kelasnya. Jadi yang terjadi di Indonesia, yang ngajar tuh kakak kelasnya. Kalian ngajar kakak kelasnya. Ini terjadi. Bullying ini terjadi.
Bukannya ngajar, bukan gurunya. Gurunya mungkin ngajar hanya dalam seminggu, saya nggak tahu dah sehari. Yang kebanyakan tuh kakak kelas yang ngajar. Di luar rantai itu udah diputus. Sekarang itu yang kita coba bikin dengan hospital base. Jadi sistemnya nggak boleh banyak-banyak, harus benar-benar, dan yang ngajar masih gurunya. Itu yang lakukan ini oknum ya, Mas Jiwa ya. Inilah oknum. Lebih banyak yang nggak suka ini juga banyak. Cuma mereka tuh umumnya yang muda-muda yang nggak berani ngomong. Tapi jadi dokter-dokter yang baik ya itu tuh lebih banyak daripada ini. Cuma yang ini lebih mungkin pertanyaannya nggak pernah dihukum, makanya perlu dihukum sekali. Ini biar nggak lakukan. Menurutku ya, harusnya ada langkah juga gabung sama Menteri Pendidikan ya. Karena kalau masalah senioritas dan lain-lain, kayaknya nggak cuma kedokteran sih di semua fakultas tempat di semua tempat. Cuman agak lebih bermasalah aja kalau di kedokteran. Di elektro ada nggak elektro? Cuma pada ospek aja. Beda ya? Enggak. Ini nih, aku isi terus paduan suara. Itu datang semua, terus kalau ada seniornya takut. Iya. Oh, berarti di kedokteran sama kepolisian hampir sama. Pantesan Halodoc sama Halodex sama. Saya bercita-cita nggak tahu ini juga bisa rame lagi nanti. Dokter tuh harusnya dibayar fix salary aja. Apa mau yang udah penghasilannya super duper kemudian dikotakin aja penghasilannya? Dipersembahkan oleh Sebelum kita lanjutkan, kita mau halo box dulu ya. Halo box. Halo box. Nomor berapa Pak box? Ini angkanya Pak Presiden 8. 8 ya. Oke, kita buka box nomor 8. Netizen plus 62. Oke, tepuk tangan dulu semangatnya. Nah, kita untuk netizen plus 62 di box ini kita akan roll dulu beberapa komentar netizen terhadap case yang satu ini. Mohon maaf nih Pak, Bapak saya kalau mau bedah jantung di Indo dulu keluarin minimal 1 miliar belum sama transfer dan perintilannya. Mana disuruh nunggu sekitar 3 bulan. Waktu di Penang habisnya nggak nyampe 200 juta. Langsung OP dan opnara sekitar semingguan. Sisanya rawat jalan. Oke. Mamaku operasi mioma di Indo disuruh siapin duit mulai dari 88 sampai 150 jutaan. Operasi angkat rahim di Penang habis 60 jutaan termasuk obat, dokter, kamar suit, sama tiket PP, makan-makan, transport, hotel, 4-day, dan oleh-oleh. Di RS Indo papaku divonis gagal ginjal dan harus diangkat ginjal kirinya. Dibawa ke RS Kota juga, dicek ternyata cuma batu ginjal dan hanya perlu dilaser saja. Dan ini juga, Kiki Saputri nih, mertua saya didiagnosa stroke kuping karena tiba-tiba pendengarannya terganggu. Disuntik dalamnya malah makin parah pendengarannya, akhirnya ke RS dan diketawain sama dokternya mana ada stroke kuping. Itu cuma flu, jadinya bindeng ke telinga dan sekarang sudah sembuh. Kocak kan? Tapi ini juga jadi edukasi buat masyarakat. Karena masyarakat Indonesia ini juga harus dikasih edukasi tentang penyakit. Karena masyarakat Indonesia apapun penyakitnya, pasti bilang masuk angin kan? Dan obatnya adalah minum teh panas kan? Nah itu edukasi itu yang harus dikasih tahu juga. Sama koin. Selain masalah edukasi tadi itu sebenarnya agak nyambung juga ya dengan apa yang kita bahas sebelum buka box tadi. Dengan banyak dinamika dan polemik kekurangan dokter sana sini, perlengkapan dan juga bullying tadi. Ya wajar Pak berarti begitu ketika masyarakat kita kalau mau berobat ke luar negeri. Menurut Bapak gimana tadi menanggapi tweet-tweet kayak gitu? Kalau saya lihat ya, dokter Indonesia yang bagus, lebih bagus dari Malaysia ada juga. Cuma yang bisa akses itu terbatas, karena sedikit. Jadi ya orang-orang Jakarta, orang-orang yang punya uang, itu bisa akses dokter-dokter yang lebih bagus. Jadi bahwa di sana lebih bagus semua, enggak. Di kita juga ada yang lebih bagus, cuman masalahnya itu sedikit sekali. Yang lainnya, karena memang dokternya jauh di bawah kebutuhan, orang tuh masuk bisa ketemunya cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit, nggak pakai apa-apa. Ya bisa salah lihat juga kan, atau periksanya terlalu sebentar, dengerinnya kurang banyak. Nah ini yang saya bilang, emang harus diperbanyak jumlahnya. Itu harus diatur. Yang nomor 2, kita mesti perbaiki sistem kompensasinya. Supaya yang dapat 15 sama 20 per hari ini, hidupnya jangan merana. Dilihat loh. Itu sistem pembayarannya mesti dirubah. Sistem pembayarannya mesti harus dirubah. Seperti apa Pak? Aku bilang, saya sih salah satu yang menyebabkan kita ini. Karena kita bayarnya semuanya fee for service. Saya bercita-cita nggak tahu ini juga bisa rame lagi nanti. Dokter tuh harusnya dibayar fix salary aja. Ya, sehingga mereka nggak usah ngejar-ngejar banyak-banyak. Pak, Bapak bicara kayak gini nanti di dokter-dokter bisa rame. Ada yang bilang... Tapi di luar negeri juga banyaknya begitu.
Harusnya demikian. Iya, harusnya demikian. Jadi tidak mengejar Jadi nggak mengejar omset banyak-banyakan. Pasien bisa, ini positifnya, ada negatifnya, tapi dia bisa nggak usah ngejar banyak-banyakan. Dia kalau nggak mampu, dia refer ke dokter yang mampu. Dia kerjanya bisa teamwork. Soalnya dokter kita kan susah kalau teamwork. Itu semua orang bilang gitu. Di sana itu kan butuh panggilan pelayanan yang luar biasa, Pak. Nggak ada jaminan loh. Ya kalau gitu ya jangan jadi dokter lah. Kalau mau cari itu jadi bankir aja. Kalau mau cari duit gitu. Sebetulnya itu konsep bagus banget ya Pak ya, supaya di luar negeri Mbak Lula pasti tahu lah. Bagus konsepnya, tapi memang pasti harus juga ada loophole-nya juga lah pasti. Ya bisa kita pikirkan sebetulnya. Cuman apa mau yang udah penghasilannya super duper kemudian dikotakin aja penghasilannya. Kalau saya bilang yang super duper dia mau cari duit, seumur hidup mau cari duit, silakan aja cari duit. Tapi yang benar banyak dokter-dokter yang mau benar-benar berbakti kok. Aku rasa itu lebih banyak. Pak, kadang itu kalau saya cek di lapangan begitu, orang pengen jadi dokter tuh karena seolah-olah jadi dokter udah pasti kaya, Pak. Itu juga ya kalau mau jadi kaya jadi pengusaha lah. Kalau dia bisa nambahin yang lain. Itu ada hubungannya dengan biaya pendidikan mahal. Jadi ketika biaya pendidikan mahal dan bekerja yang dicari adalah balik modal. Iya dong. Jadi ketika biaya pendidikannya murah, nggak ada lagi tuh pola pikir mencari keuntungan buat pribadi. Gitu. Seperti halnya biaya politik murah, tidak perlu balik modal kalau udah jadi begitu ya. Karena kasihan juga, masalahnya masyarakatnya belum tentu ngerti tentang penyakit, dokternya ada oknum yang jahat, pada akhirnya yang diuntungkan adalah perusahaan obat yang direkomendasi. Pak Budi, tolong. Nggak tahu, mudah-mudahan sudah pernah dengar, kalau nggak saya ingatkan sekarang karena saya lebih tua. Jadi baru kali ini ngaku. Lebih tua setahun. Lebih tua setahun. Jadi di Sunda atau di Jawa, saya kira deket pesan leluhur, hati-hati kamu dengan 3 profesi karena karmanya berat. Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Orang yang bergerak di bidang ini karmanya berat, Pak. Malah yang saya berat, malah saya pendidikan, malah saya kesehatan, malah nomor 1. Kalau di pendidikan, anak saya nggak diterima di SMP favorit ini, masih saya bisa milih di SMP sana. Kesehatan, Pak, begitu dikasih resep, kita harus, makanya Pak Budi sadar nggak sedang memimpin sebuah kementerian yang karmanya berat? Intimidasi banget ya, Pak. Enggak, itu. Makanya saya banyak melihat dokter, kaya, tapi nggak happy. Saya bisa ngelihat, saya bisa ngerasain. Nah, gimana? Ya, pertama saya mesti bilang ya. Satu lagi, saya kenal banyak dokter. Banyak dokter yang hatinya baik dan karmanya baik. Contoh yang di depan. Nomor 2, memang ada dokter yang memang mencari materi. Ya, di setiap profesi ada juga lah. Boleh ya, dong, yang kayak gitu ya, dan boleh-boleh juga lah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita membangun sistem agar dalam prosesnya ini masyarakat yang dirugikan aja. Nah, itu tugasnya saya. Jadi saya bikin regulasi, bikin peraturan, bikin sistem supaya masyarakat jangan diginin kayak tadi. Ya, masyarakat bisa punya opsi. Masyarakat bisa akses informasi. Sebenarnya itu masalah akses informasi kok, Pak. Di operasi yang dilakukan di Malaysia, harga segitu di Indonesia juga ada bisa Pak, gratis kok. Saya mau nanya aja nih Pak ya. Kan bisa kalau Bapak bilang, oh ya kalau salah diagnosa karena pasiennya kebanyakan. Oke. Tapi kalau harga mahal karena apa, Pak? Harga mahal. Dengar kan di Malaysia harganya sama kita berapa kali lebih mahal? Jauh. Jauh. 300% sampai 500%. 3 kali, 5 kali. Saya tanya, harga mahal? Iya Pak, karena pajak. Gitu kan, pajak. Pajak berapa persen sih? Tanya tuh. Ya 20%, 25%. Gimana cara pajak 20 sampai 25 kali tambahnya bisa jadi 300 gitu kan? Emang kita 10 kali pajakin. Bandara, Pak. Bandara yang ke Penang itu hampir satu pesawat orang sakit semua. Tapi gimana? Orang nyalain di pajak. Sesudah saya lihat nggak mungkin pajak. Kalau pajak bedanya cuma 25%. Jadi apa yang bikin? Jadi apa masalahnya, Pak? Pungutan liar. Terlalu banyak intermediaries, bahasa keren. Ya bahasa nggak kerennya Pak yang lebih membumi biar masyarakat paham. Itu tadi banyak preman di tengah jalan bisa gitu. Nggak banyak di tengah jalannya orang-orang. Bisa nggak? Bisa Pak BGS. Kapan Pak kita bisa operasi cuma 100 juta, terus bikin apa, bikin ini cepat gitu? Bisa. Iya Pak. Gimana? Kapan? Gimana caranya? Kita bisa. Gimana caranya? Yang harus dilakukan sekarang, ciptakan kompetisi itu. Aduh Pak, yang konkret aja dong, yang Pak. konkret. Kita buka rumah sakit orang Malaysia, suruh buka di sini.
Halo, bisa kan? Oke. Ya, Masuk mungkin akal juga. diserang sama Itu kalau teman-temannya banjir dia. mikirnya gitu pasti. Dia diserang sama teman-temannya. Tapi kalau mau cepet, kita panggil aja dong. Nah berarti dokter Lula tolong bilang ke teman-temannya dong. Jangan Ya kan? dimarahin. Jangan nyerang Mau Pak bersaing Budi. apa enggak? Mau bersaing apa enggak? Kalau enggak orang pindah semua ke sana. Ya, buka aja di sini. Dokter-dokter Indonesia. Emang di Malaysia tuh dokternya apa? Dokter Indonesia juga. Nah, karena intinya gini Pak. Ya coba sekarang kan mereka masuk nggak boleh. Mau praktek sini nggak boleh. Pak, kita kan jurnalis ya. Kita juga meng-capture masalah-masalah di lapangan. Dan kami tahu Bapak juga melihat fakta-fakta di lapangan itu. Dan kami tahu ada hambatan-hambatan di situ. Di era sekarang sudah 2025 nih Pak. Besok udah 2026 nih ya kan. Masa iya sih seorang Budi Gunadi Sadikin punya kuasa sebagai Menteri Kesehatan dan di backup oleh Presiden Prabowo dan semesta Presiden, masa kalah dengan mungkin mafia-mafia kesehatan atau mungkin segelintir orang yang berkuasa tadi, atau mungkin kelompok-kelompok organisasi yang mungkin tidak sepakat karena mungkin punya kepentingan, saya nggak tahu. Masa nggak bisa sih Pak? Masa mereka lebih menang daripada negara? Nggak terima dong saya sebagai masyarakat Pak. Negara pasti menang. Terus buktinya undang-undangnya udah keluar. Kita bisa biaya kesehatan murah, masyarakat nggak perlu mikir sakit mikir, nggak sakit mikir juga Pak. Nah, itu emosi nih saya maaf nih. Kalau itu saya memang butuh waktu untuk menurunkan harga. Sekarang saya lagi konsentrasi dulu karena untuk harga turun ini ekonomi lah. Supply nggak bisa kalau demand di sini, supply di sini. Pasti harga naik. Karena nah sekarang saya mau naikin dulu secara sistematis. Ini harus naik dulu nih supply, jumlah dokternya, jumlah rumah sakitnya, jumlahnya harus naik dulu. Begitu segini rata. Nah, kalau kita mau bangun sendiri, pendidikan kan lama. Makanya saya buka, loh, investor masuk. Dokter dari luar negeri kalau mau masuk. Ini temporary kok. Dokter-dokter Indonesia tuh jauh lebih pintar dan dibandingin dokter-dokter luar negeri. Cuma sekarang kan jumlahnya sedikit, nggak bisa memenuhi. Sebagai Menteri Kesehatan butuh berapa periode untuk bisa melanjutkan? Saya di sini kan belum 5 tahun. Saya tuh naik di Menteri Kesehatan kira-kira 23 Desember. Butuh berapa tahun Pak? 2027, 2028 selesai deh kata saya. Oh semangat dulu nih. Ya, tapi mungkin Oke. Kalau saya nggak diganti ya. Kabarnya sekarang Pak Purbaya rumahnya di Jaga Tentara kan kabarnya. Kalau saya pikir Menteri Kesehatan lebih karena bisnis terbesar di dunia itu kan militer, narkoba, farmasi. Pasti bener nggak saingannya? Soalnya gini, saya datang ke wisuda doktor di UI menyembuhkan penyakit paru hanya dengan kembang cipeluan. Dia bisa mereduksi biaya sekian juta ke bawah, gitu loh. Tapi problemnya berhadapan dengan farmasi. Nah, sikap Menteri Kesehatan gimana? Banyak potensi anak bangsa begitu. Dia dokter cum laude, bunga cipeluan, tapi jadi penelitian mangkrak. Padahal kalau itu jadi obat. Kalau itu posisi saya jelas karena Presiden sangat jelas kasih ke saya. Udahlah, buat apa yang bagus buat masyarakat jalanin aja. Udah, jadi dan beliau sangat berani dan udah jelas kan kebijakan-kebijakannya. Tinggal kita mengawal bagaimana itu eksekusi. Nggak bisa memproduksi karena berhadapan dengan farmasi, industri farmasi. Udah dikenalin aja nanti sama aku. Wede. Pak Purbaya udah kenal dari SD, SMP, SMA. Oh begitu. Kuliah. Dia kasih anggaran saya gede, nggak dipotong banyak kemarin. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih dengan Pak Budi Gunadi Sadikin. Saya penasaran Pak, di Kabinet Merah Putih Bapak itu paling dekat sama menteri siapa sih Pak? Paling deket ya sama menteri siapa ya? Kalau yang baru ya. Pak Purbaya deket nggak Pak? Pak Purbaya udah kenal dari SD, SMP, SMA. Oh begitu. Kuliah. Tapi pantas ya mungkin gaya komunikasi Bapak sama Pak Purbaya itu agak ada miripnya. Lebih ke kayak spontan, belak-belakan. Di awal-awal Pak Purbaya sempat kontroversial kan karena dibilang koboi begitu. Tapi kalau Bapak kontroversinya agak konsisten begitu Pak. Itu gimana Pak? Saya kalau ngelihatnya emang ya mungkin saya kenal beliau udah lama. Lebih baik orang apa adanya gitu ya. Lebih jujur, lebih terbuka, nggak usah poles-poles. Nah ini kan temenan gitu. Nih, berarti sebagai teman yang baik dan berada di posisi yang strategis sama-sama jadi menteri, harusnya bisa saling dukung dong. Pak Purbaya, pastilah kita dukung. Mendukung kesehatan, prioritas kesehatan Indonesia gimana tuh? Nggak mau minta bantuan? Dia kasih anggaran saya gede, nggak dipotong banyak kemarin.
Oh begitu ya, itu manfaat pertemanan ya Pak ya? Ada LPDP untuk dokter itu. LPDP. Nah, Pak Purbaya bilang belum bisa nyediain 13 triliun tahun depan, belum bisa. Itu gimana? Ya nanti kan kita tinggal ngadep. LPDP itu duitnya banyak Pak. LPDP itu penyalurannya kapasitasnya besar. Itu luar biasa tuh LPDP. Pak Purbaya kan baru. Sebelumnya tuh menteri apa Pak? Yang sohib-sohib ke Pak? BFF lah Pak. Gitu. Kenapa? Yang sohib. Yang sohib. Semua harus sohib sama Menteri Keuangan, betul nggak? Oh, jadi iya, Menteri Keuangan. Bu Ani, Pak Purbaya, itu kita masih sohib. Karena itu kan yang pegang duit, Tapi kalau duduk sebelah-sebelahan. Yang paling enak ngobrolnya deh. Saya selalu duduknya dekat kan Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Kesehatan itu selalu sebelah-sebelahan. Dan saya duduknya selalu ada menteri lucu, udah kenal lama sih, namanya Mas Mukti ya kepanggil. Iya. Lucu tuh. Senangnya kadang-kadang kita sebagai menteri kan udah stres. Jadi kalau ngomong sama beliau kan lucu gitu. Pak, ada nggak sih makna di balik penempatan kursi para menteri itu? Oh dulu ada urut-urutannya. Dulu sih ada maknanya nggak Pak? Pendidikan dan kesehatan tuh kementerian Kenapa harus jajaran pendidikan dan kesehatan? Aku ya, kalau aku rasa ya, dua-duanya berkaitan dengan manusia, gitu kan. Kalau pengen negara maju, orangnya masih bagus. Orang bagus definisinya apa? Sehat sama pinter. Iya makan dulu kali Pak. Apa? Pangan dulu atuh. Makan dulu baru sehat baru pinter. Kalau nggak makan nggak bisa. BGS juga agar selalu happy dan bugar. Pak Budi Gunadi Sadikin ini punya rahasia kesehatan sendiri. Apa tuh Pak? Coba boleh dibuka. Katanya suka olahraga, suka aktivitas-aktivitas. Ya lari lah. Lari. Bapak diet-diet juga nggak sih Pak? Enggak diet. Tapi katanya ini juga jaga makannya nggak sih Dokter Lula? Jaga makan katanya, pagi-pagi nggak pernah makan, udah lari sekian jauh sampai kejadian. Oh waktu itu telat makan aja. Saya kan mau lari, ikut maraton. Maraton itu berat badan mesti diturunin. Karena kalau berat badan BMI-nya masih harusnya 23, nanti lututnya kena. Apalagi udah tua kan. Jadi kita mau nurunin berat badan. Jadi nggak makan pagi, kayak itulah intermittent gitu kan. Karena itu kalau intermittent turun berat badan lari cepat. Jadi intermittent lari, udah hipoglikemi ya, kurang gula, teler jatuh. Nah ini ada kaitannya juga pernyataan Bapak yang dulu sempat viral sih, memang dulu ya. Kalau sekarang gimana Pak yang update-nya ketika Bapak menyampaikan bahwa ukuran celana 33-34 itu akan cepat menghadap Allah? Nah. Itu masih berlaku atau gimana nih? Ya itu bagus kan, jadi viral, jadi masyarakat paham gitu. Oh begitu ya Pak. Kenapa nih? Saya bilang aja, kalau kita pertama cek kesehatan gratis 40 ke atas itu masalahnya obesitas tinggi selain gigi. Obesitas itu tanya Mbak Lula yang dokter, itu korelasinya sangat tinggi ke tekanan darah tinggi sama gula tinggi. Tekanan darah tinggi sama gula tinggi adalah dua faktor penyebab kematian nomor 1, nomor 2 paling tinggi di Indonesia, which is stroke sama jantung. Jadi kalau kita ingin mengurangi kematian atau resiko kematian, jangan punya hipertensi, jangan punya gula. Kalau nggak punya hipertensi gula, itu jangan obesitas. Berat badannya harus, istilah BMI di bawah, body mass index-nya harus di bawah 24. Negara-negara lihat aja, negara usia panjang, Jepang, negara Singapura, kita jalan ketemu tuh. Bedanya begini sama segini. Tapi Pak, Indonesia adalah negara yang paling bahagia Pak. Dan paling generous lagi Pak. Saya bilangnya gitu, ya kamu healthy tapi kurang happy. Indonesia healthy, happy. Umur agak pendek dikit nggak apa-apa. Nggak healthy tapi happy. Oke, karena ini segmen terakhir mungkin satu kali dari Gian mungkin untuk Pak Menteri. Terima kasih Pak, sudah berusaha menyehatkan masyarakat Indonesia di tengah negara yang sakit. Tepuk tangan bagian. Oke, kalau Dokter Lula. Saya cuma nambahin sedikit aja. Kalau orang mikir bahwa rumah sakit itu adalah rumah buat kemudian gitu ya. Tadi ngumpulin orang sakit, nggak gitu sebetulnya. Adalah rumah yang ngejagain orang supaya nggak sakit. Jadi harusnya datang ke rumah sakit buat check up, bukan buat nyembuhin penyakit. Tepuk tangan, terima kasih Dok. Kalau Mas Tejo. Saya berharap sebelum di Kementerian Kesehatan ini nantinya rumah sakit jangan kalah sama bengkel. Kenapa tuh? Bengkel mobil itu kalau gagal, misalkan nggak bisa diperbaiki nggak usah bayar. Tapi kalau rumah sakit pasien meninggal pun harus bayar gitu. Itu aja. Terus yang mungkin yang terakhir adalah
Saya berharap Pak Budi Gunadi seperti Petro ini, namanya kantong bolong. Dia wayang paling happy, karena setiap yang masuk di telinganya keluar telinga kanan. Jadi seluruh kritik nggak usah digubris. Jangan kayak Gareng, semua dipikirin. Jadi kayak gini. Jadi Totot bertahanlah sebagai Petro, hal yang masuk keluar ke telinga sini, keluar lagi. Jadi happy. Happy. Oke, kalau dari Pak Budi Gunadi sendiri, boleh dong Pak harapannya ke depan untuk dunia kesehatan Indonesia seperti apa dan pesan untuk masyarakat soal kesehatan. Yuk kita ciptakan FOMO bahwa yang paling cool, paling keren adalah hidup sehat. Dan saya berdoa kalau itu bisa tercapai, semua yang ada di ruangan ini nggak ada yang usianya di bawah 84 tahun nanti. Tepuk sehat tangan. selalu ya. Terima kasih Pak Budi Gunadi Sadikin berkenan untuk sharing di Q&A dan teman-teman panelis dan juga teman-teman audiens yang ada di studio. Tepuk tangan untuk Q&A malam ini. Terima kasih. Dan tak lupa, terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton episode kali ini. Dan tak lupa terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang telah menyediakan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Metro TV. Pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh